Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini membahas tentang pemrograman PHP, dan ini adalah video pertama channel Kidimi membahas tentang PHP. Nah, di video pertama ini kita akan membahas tentang PHP variabel. Apa itu variabel dan bagaimana penulisan variabel di dalam bahasa pemrograman PHP. Nanti kita lihat contohnya juga bagaimana kita menggunakan variabel PHP tersebut. Oke, variabel itu seperti yang kita ketahui adalah tempat untuk menyimpan informasi sementara di dalam bentuk teks, informasinya dalam bentuk angka dan simbol. Ya bisa gabungan ya, ada teks, ada angka, seperti alamat rumah kan nanti ada nomor, ada teksnya juga seperti itu, atau gabungan teks dengan simbol seperti email, lalu teks saja atau angka saja seperti itu ya, atau simbol saja. Nah, itu adalah sebuah variabel, jadi digunakan untuk menyimpan informasi sementara. Nah, karena dia sementara, jadi variabel ini nanti akan diletakkan di dalam memori sebuah PC atau komputer. Lalu bagaimana di dalam PHP penggunaannya? Jadi, kalau kita lihat di sini, sebuah variabel dimulai dengan tanda dolar kalau di dalam PHP ya, lalu nanti diikutin dengan nama variabelnya. Contoh seperti ini. Di sini kita coba buat misalnya satu titik PHP. Nah, jadi jangan lupa nanti dimulai dengan ini ya, tak tutup, tak buka PHP sama tak tutup PHP. Nah, untuk variabel nanti dimulai dengan tanda dolar, lalu nama variabelnya misalnya saya buat name di sini. Ini adalah nama variabelnya. Digunakan untuk menyimpan informasi misalnya nama seperti ini ya, D3 Octavian misalnya seperti ini, atau alamat ya, alamat atau nomor telepon dan sebagainya, misalnya address ya, alamat misalnya Palembang seperti ini. Nah, ini adalah contoh variabel. Jadi dimulai dengan tanda dolar, lalu nama variabelnya apa. Lalu bagaimana aturan yang lain? Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore, ya seperti ini tadi. Dimulai dengan huruf yaitu N di sini, dimulai dengan huruf ya A di sini. Jadi boleh juga nanti seperti ini nih. Misalnya phone dimulai dengan underscore misalnya, boleh juga. Jadi contohnya misalnya 0821 73 90 contoh seperti ini. Jadi boleh dimulai dengan underscore ya, atau dimulai dengan huruf ya. Oke. Dimulai dengan sebuah huruf atau underscore. Nama variabel tidak bisa dimulai dengan sebuah angka atau simbol. Jadi kita membuat nama variabel, contoh seperti ini, tidak bisa kita mulai dengan angka, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, tidak bisa dimulai dengan angka. Di sini kan variabel ini dimulai dengan 3 angka. Itu tidak bisa ya. Jadi dia harus dimulai dengan huruf atau underscore, dan juga tidak bisa dimulai dengan simbol ya. Misalnya dimulai dengan simbol at atau simbol-simbol yang lainnya ya, seperti ini tidak bisa. Ya, jadi dia harus dimulai dari huruf atau underscore ya, seperti itu ya. Ini tadi saya kasih keterangan aja ya, ini penulisan variabel yang salah. Begitu juga dengan contoh yang ini ya. Kalau seandainya kita mulai dengan angka misalnya, nah ini juga nanti penulisan variabel yang salah juga ya, seperti ini ya. Jadi ada dua contoh penulisan variabel yang salah ya. Pertama dimulai dengan simbol, yang ini dimulai dengan angka ya. Nama variabel tidak bisa dimulai dengan sebuah angka atau simbol. Nama variabel hanya mengandung alfanumerik atau dan underscore ya. Jadi alfanumerik itu mulai dari A besar sampai Z besar.
atau A kecil sampai Z kecil, angka 0 sampai 9 dan underscore. Boleh digabungkan seperti itu ya. Asalkan angkanya tidak boleh di depan ya. Contoh seperti ini. Contoh yang lain yang betul, yang ini tadi salah, ini yang benar. Misalnya misalnya mail. Nah, seperti ini. Ini boleh. 4-nya bukan di depan ya. Seperti ini. Jadi misalnya seperti ini. Atau ada underscore-nya, boleh ya. Seperti ini tadi kan ada underscore-nya. Underscore-nya boleh di depan, boleh di belakang atau di tengah. Angka boleh, tapi jangan di depan seperti itu ya. Nah, jadi inilah aturan-aturan dari penamaan sebuah variabel. Dan ingat, di PHP variabel itu bersifat case sensitif. Jadi kalau seandainya kita buatkan seperti ini ya, name seperti ini ya. Nah, ini berbeda dengan name yang ini. Jadi ini dianggap dua variabel yang berbeda, bukan satu ya. Jadi yang pertama menyimpan nama D3 Octavian, yang kedua menyimpan nama Yuni. Ya, jadi dianggap dua variabel yang berbeda karena di PHP dia bersifat case sensitif ya. Jadi name kecil semua dengan name besar semua itu dianggap dua variabel yang berbeda, bukan satu ya. Lalu bagaimana kita ngelihat jangkauan sebuah variabel? Nanti ada istilahnya lokal, global, dan statik. Nah, nanti kita coba lihat. Ini biasanya kita terapkan di dalam sebuah function ya. Jadi contohnya seperti ini. Function misalnya set nama misalnya seperti set name seperti ini misalnya. Ya. Jadi di sini saya buat misal set value aja lah ya. Di sini saya buat set value. Ya. Di sini saya buat sebuah variable age ya. Nah, misalnya 40 ya. Nah, yang perlu diperhatikan variabel yang di atas ini bersifat global semua ya, bersifat global. Jadi yang ini ya, yang di atas ini bersifat global ya. Sedangkan yang ini bersifat lokal, hanya dikenal di dalam function itulah ya, tidak dikenal di luar seperti itu ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Age ini adalah bersifat lokal. Kita coba cetak age usia saya misalnya age. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba cetak, kita coba jalankan ya. Localhost, lalu di manakah tadi saya simpan? Oh ya, saya jalankan SAM ya. Saya menggunakan SAM. Jadi kita harus jalankan dulu Apache-nya ya, seperti ini. Tadi saya simpannya ada di C, ada di dalam folder SAM, htdocs, lalu di sini ada kidimi, lalu exercise ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini saya harus tuliskan tadi di dalam htdocs kan ada kidimi ya, maka saya tuliskan kidimi. Nah, nanti di dalamnya kan ada dalam kidimi ada exercises ya, ada exercise, ada PHP variable, dan ada ini 1.php sesuai dengan nama print saya tadi 1.php. Kita coba jalankan. Nah, nih undefined variable age ya. Jadi tidak dikenal ya variable age di sini karena di sini sifatnya lokal. Jadi dia hanya dikenal di dalam function itu saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini baru dikenal ya karena kita cetaknya itu ya di dalam variable itu ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, di sini harus kita jalankan ya. Set value seperti ini. Functionnya kita panggil sehingga nanti kalau kita cetak, nah ini usia saya 40 ya, usia saya 40. Beda kalau seandainya di sini nih saya letakkan ya, kita coba. Nah ini undefined variable age ya, jadi tidak dikenal waktu di sini karena tadi age ini adalah lokal, tidak bisa dikenal di dalam di luar functionnya, hanya dikenal di dalam function itu saja. Nah, sekarang kita coba ya.
Tadi saya bilang ini semua name, address, phone, email, lalu name dengan N besar ini adalah global. Kalau dia global kan berarti bisa diakses di mana saja. Kalau diakses di sini bisa nggak di bawah sini? Ya misalnya nama saya misalnya ya. Saya akses nih, name ya. Seperti ini. Oke. Nama saya D3 Octavian ya. Sekarang kita coba buat pindah baris ya. BR seperti ini. Nah, nama saya D3 Octavian. Jadi D3 Octavian ini dikenal di sini. Ya. Sekarang kita coba cetak di sini nih. Ya, di sini saya buat juga pindah baris ya. Apakah nanti address ini tadi bersifat global ya, name, address, phone, email, name dengan M besar ini apakah dikenal di dalam sini ya? Kita coba langsung aja address seperti ini, kita coba ya. Nah nih, undefined variable address ya. Nah walaupun dia bersifat global, address, name, phone, email, name ini, tapi ada caranya untuk mengaksesnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita gunakan perintah seperti ini nih. Kita tambahkan keyword global ya, address. Nah seperti ini ya. Jadi kalau saya tambahkan alamat saya ya seperti ini, maka dia akan dikenal baru ya. Nah, alamat saya Palembang. Jadi walaupun dia global, dikenal dimanapun, tetapi dia ada cara mengaksesnya. Atau bisa kita gunakan seperti ini ya. Oke, saya cetak beres dulu. Ya, misalnya kita gunakan keyword dengan tulisan global seperti ini ya. Nah, saya akan coba akses yang ini nih, yang phone ya, yang phone. Nah, ini. Kalau langsung nggak bisa ya, tapi kita harus tambahkan keyword global seperti ini ya, atau seperti ini. Kita coba ya. Ini phone ya. Jadi nomor telepon saya ya seperti ini. Nah, baru bisa sorry, ini kita pakai concat ya. Seperti ini. Oke. Ini nomor telepon saya baru bisa diakses ya. Nah, itu global ya. Jadi kita sudah mengenal variabel lokal seperti age hanya dikenal di dalam function set value. Sedangkan variabel name, address, phone, email, name besar dengan n besar ini variabel global, tapi cara aksesnya nanti ditambahkan seperti ini ya, atau nanti boleh seperti ini ya. Nah, sekarang ada istilahnya static ya. Kalau kita lihat ada istilahnya static. Nah, contoh static itu seperti ini. Misalnya saya buat saja contoh yang kedua ya, 2.php. Nah, saya akan buat sebuah function ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya increment ya. Nah, seperti ini ya. Increment ya. Jadi di sini saya punya nilai misalnya A, nilai A itu adalah 10 ya. Lalu saya coba cetak 0 saja dulu ya, 10 nggak apa-apa ya. Misalnya saya cetak A ya seperti ini ya, lalu pindah baris sehingga nanti nilai selanjutnya akan dicetak di baris yang baru ya. Nah seperti ini ya. Nanti ada incrementnya A plus plus ya. Nanti akan saya jelaskan tentang A plus plus ini ya di operator ya. Oke. Oh ini semikolon ya, jangan lupa ya. Nah sekarang kita coba panggil functionnya increment. Nah seperti ini 2 kali ya, increment. Nah seperti ini kalau kita coba jalankan ya. Oke.
di exercise ada PHP variable, ada 2.php. Nah nih 10 10 ya. Kenapa? Karena secara default ya standarnya begitu kita panggil nanti nilai A itu kan disetting 10 nilai awalnya atau initial value-nya ya 10. Lalu nanti kita cetak. Lalu ada perintah pindah baris ya. Walaupun nanti kita increment ya ketika kita panggil lagi nanti dia akan kembali lagi ke nilai defaultnya yaitu 10 seperti itu ya. Maka nanti waktu kita panggil berapa kali pun dia tetap akan memanggil nilai defaultnya kan seperti itu ya. Nih 10 10. Nah bagaimana supaya nanti bisa diteruskan ya, makanya kita akan perlu sebuah variabel, kita kasih static namanya. Nah di sini ya seperti ini. Sekarang kita coba apa bedanya. Oke, apa bedanya? Ini masih tetap 10 ya. Oke, kita coba. Ini salah penulisan nih, bukan seperti ini ya. Jadi nanti seperti ini nih. Kita letakkan statiknya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita coba, nah 10, 11, 12. Jadi dia akan tetap terekam nilai akhirnya ya. Tapi kalau bedanya seperti ini tadi ya, tanpa statik, nanti dia akan direset menjadi nilai 10. Akibatnya kalau dicetak nanti 10 untuk yang ini, increment pertama, lalu dipanggil lagi, nilai A-nya 10, dicetak 10 lagi, akibatnya 3 kali increment ya 10. Tetapi kalau kita ingin meneruskan nilai akhirnya, nilai yang terakhir ya, kita cukup menambahkan static di sini. Keyword static. Jadi akibatnya seperti ini. Nah, seperti itulah pembahasan tentang variabel ya. Jadi kita tadi membahas tentang apa itu variabel, lalu bagaimana penulisan variabel, ya. Lalu tadi kita membahas jangkauan variabel. Jadi kita kenal lokal, global, dan statik. Oke, itu saja penjelasan saya tentang variabel di dalam tutorial PHP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.